Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Pak Aras itu kadang-kadang tertawa ya, melihat umat manusia dan seluruh makhluk. Pak Aras pun bingung, seandainya ngomong itu dari mana, mengajarkan itu juga dari mana. Jangankan manusia, dewa aja nggak ngerti alam 10 itu apa. Dewa ini, leluhurmu aja nggak ngerti apa itu alam 10. Makanya arwahnya itu gentayangan. Makanya ditanya sama Satria Peningin Muhammad Rois, setelah sukmamu keluar dari jasadmu, kemana arah tujuan rohmu itu? Yang dibilang alam barzah itu ada di mana? Kalau udah masuk alam barzah, kenapa roh itu kok masih berdiam diri di kuburan, di makam? Itu yang dikebumikan. Kalau yang dimakan ular, dimakan ikan, yang kena bom, di mana dia? Coba kalau kita pelajari dari saudara 4 kali mau pancar. Pancar ini kita sendiri, sukma kita sendiri. Rumahnya nggak jauh dari Demit Nadi. 6 raga bumi, 7 sukma, 8 leluhur, 9 hari kiamat, 10 surga. Coba kalian belajar. Nerakanya ada di mana? Di bumi. Terus kalian mati, sukmamu kemana? Malaikat hanya 4 yang disebut saudara 4. Kalau di Islamnya disebut syahadat. Akuilah bahwa kalian itu memiliki saudara 4. Nah, saudara 4-mu ini memiliki rumah atau kekuasaan di mana saja. Kenapa kalian nengok channelnya Satria Peningin Muhammad Rois hanya berdiam sini? Satria Peningin nggak pernah jualan agama apapun. Karena dari adanya umat manusia sampai akhir zaman. Kok bisa ada agama itu seperti apa caranya? Dulu umat manusia pertama kali di muka bumi ini nggak punya agama. Jinnya jadinya gendruwo. Yang kedua, dia menyembah api. Yang sekarang ini jin itu membuat ulah yang kalian juluki pagebluk atau pandemi. Nah, kalian 4 elemen mereka, angin, api, air. Sementara 4 elemennya Satria Peningin Muhammad Rois atau Imam Mahdi Muhammad Rois. Tapi jadinya Imam Mahdi kalau udah ada bundanya. Atau Siti Hawa udah kembali sama Adam. Ini juga nggak bisa. Kalau sekarang masih satria. Satria menyumpah kejahatan. Hanya bilang sama Pak Rois, pertama kali ada agama, kok bisa ada dewa? Mana terbentuknya ada dewa? Kok bisa ada dewa? Ada makhluk di kayangan. Ramoksa. Atau jin. Jin itu dewa. Dewa itu juga masuk jin. Gendruwo juga jin. Si mata merah ini juga jin. Antara iblis, jin, dajjal, si mata merah, si mata hitam ini
ini masih kental pendekatan dia sama iblis. Makanya sifat malaikat atau sifat binatang. Ibu kandungnya sendiri juga digauli, anak kandungnya sendiri juga digauli, kejahatan di mana-mana. Ini lihat, kalau diserang 24 jam. Yang nyerang siapa? Ya gembong-gembong narkoba. Pelacur-pelacur itu tadi. Pelacur sudah ditempeli sama iblis. Dajjal duhon itu tadi. Jadi Satria Penyingit itu tadi diturunkan ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Untuk menyelamatkan seluruh makhluk. Baik dunia, akhirat maupun alam batin. Tata semua. Sambil nunggu hijabnya Satria Penyingit Muhammad itu terbuka. Ya bisa sekarang, bisa. Wallahu a'lam. Mana yang akan datang di negara kita? Zaman Elailo, zaman keemasan atau zaman Sukaria? Kalau zaman Elailo jelas perang maksiat. Kalau orang normal, orang-orangnya Satria Penyingit Muhammad Rais, nggak bakalan mau. Istrimu istriku, istriku istrimu. Jadi kita negara jadi manusia gendruwo, manusia iblis jadi. Ini mau di bumi yang musuh. Kan dibilang sama Pak. Peperangan di akhir zaman ini ada 3 golongan. Golongan hitam yang buat penyakit stroke, golongan merah yang buat penyakit virus atau pandemi yang mau merencanakan 3 kali lipat dari sekarang. Baru golongan putih. Golongan putih yang mau mandi tobat dan berani zikir bismillah. Allah Maha Pengasih. Baru sudah ngajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk, dari bentuk apapun amal tirakat. Habis mandi masuk amal tirakat, nggak tahu tirakat puasa. Kayak dibilang sama Allah, menghadap sama Allah itu ada 3 cara. 3 cara. Allah kita siapa? Bumi sama angin. Disatukan lagi sama saudara 4, 5 pancar 6 raga 7 sukma. Nah, 6 raga ini kan 7 sukma angin. Hanya dibilang Gusti Allah, Sang yang menang, Sang widi, Bapak Allah. Makanya kalau kalian nggak ngerti, lebih bagus kalian diam. Kalau kalian memang benar-benar menunggu Satria Penyingit, ya tunggu Satria Penyingit. Ajaran apa yang mau diemban sama Satria Penyingit? Ajaran seperti apa yang akan diberikan sama kalian? Ya kalau memang benar-benar kalian itu menunggu Satria Penyingit. Bukan malah kalian mau jadi guru. Bukan malah kalian itu membilangkan, oh dia Satria Penyingit KW. Dia yang asli. Yang asli ada di sini. Yang KW ini. Kan nggak bisa munis, apalagi hanya tikus-tikus tanah Jawa. Karena Satria Penyingit ini akan diikuti seluruh makhluk. Sementara walaupun Satria Penyingit kalian hina, kalian mati pun nanti kalian akan ikut sama SP atau Imam Mahdi. Kalau enggak, sukmamu nanti jadi hantu kuburan. Ini perbedaannya manusia sama jin maupun yang sukma yang enggak punya raga. Kalian punya otak tapi otakmu enggak encer, enggak bisa kalian gunakan. Karena apa? Karena umat manusia sekarang ini beragama tak bertuhan. Punya agama gagal jadi panutan. Karena agama, segala agama itu dihadang sama iblis, diselewengkan sama iblis.
Iblis ada di mana? Kalau ibu bumi, bapak angkasa ini Allah kita. Iblisnya ada di mana? Yang di dalam raga manusia. Nih makanya Satria Penyingit akan menancapkan Trisula Weda di muka bumi, di raga manusia. Supaya umat manusia ini beragama punya Allah. Kalian gak bisa disesatkan lagi oleh iblis. Ragamu gak bisa dihuni sama iblis. Tengkulannya disuruh mati tobat. Mulai dari ratunya. Atau belahan jiwa SP yang sejati. Kalau SP-nya Satria Penyingit Muhammad itu nggak bisa dirubah, nggak bisa dirubah sampai kapanpun. Makanya resikonya Pak Rois sama Bunda MC Maya Karnia. Gagal kami ketemu ya nanti reinkarnasi yang akan ketemu sekarang itu ya zaman Ela. Karena saya juga nggak mau istrimu saya nggak mau. Jadi istriku langsung tak tutup kemaluan. Hadapkan sama Allah. Allah bumi sama. Nah sekarang kalau kalian semuanya merasa punya anak di seluruh bumi deh, nggak usah seluruh tanah Jawa, seluruh bumi. Kalau memang kalian punya Allah, coba panggil Allahmu, minta sama Allahmu, menangislah kau, angkat gaib penghancur alat vital dan penghancur otak yang akan saya ciptakan di keluargaku. Mengikut SP Rois, kalian juga harus ciptakan ini, baru kala bendu akan usai. Karena yang disebut PKI itu orang-orang yang suka berbuat maksiat, yang merasa dirinya kebal, makanya dikasih nama Dajjal. Ini loh diperangi dulu. Jadi Satria Penyingit Mahdi ini tadi bukan untuk pemimpin presiden. Memang dilahirkan di Ibu Pertiwi. Tapi Ibu Pertiwi ini untuk dunia. Untuk seluruh bumi. Nggak ada Ibu Pertiwi memberikan nama, oh kamu negara ini, kamu negara ini. Nggak ada. Semuanya sama. Kamu nggak ada orang Palestina, kamu nggak ada orang ini, nggak ada orang ini, nggak ada. Itu namanya binika tunggal suatu saat. Makanya Indonesia, kitab yang dibaca Satria Penyingit Muhammad, harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Tak ulang lagi. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pak Ros nggak sekolah. Ya walau. Benar enggaknya? Tanya sama alam semesta. Kalau kamu tahu alam semesta, apa itu alam semesta? Saya nggak pernah masuk ke istana, ke presiden. Saya nggak pernah masuk ke istana negara. Saya nggak pernah masuk menjadi pejabat. Saya hanya melihat kejadian alam semesta. Contoh di lingkungan Satria Penyingit Muhammad Rois sekarang. Orang-orang yang dirasuki Dajjal kepoh sekarang. Hanya pura-pura baik diam. Seakan-akan setiap desa, setiap daerah itu enggak terjadi apa-apa. Orang-orang yang dirasuki Dajjal ini merasa dia itu paling hebat. Merasa desa itu desa yang sempurna, ditanyakan KTP bukan begini. Padahal musuhnya Satria Penyingit ini, dia yang sudah menjegal Satria Penyingit Muhammad Rois
supaya enggak memiliki KTP, supaya sengsara di sana-sana, supaya Satria Penyingit Muhammad Rais ini juga bersekutu sama iblis atau dajjal, masukkan ke dalam tubuh. Jadi hanya dilirik sama Pak Rais. Sementara orang-orang awam ini yang siap jadi korban, tinggal nunggu presiden ada di pihak mereka. Presiden ada di pihak orang-orang itu, kelompok-kelompok IKN itu. Contohnya yang mau dibodoh-bodoh itu Pendi Yolaya, kalau di IKN Kesatria. Itu sebagai contoh. Jadi Pendi Yolaya itu karena gila jabatan. Dia nggak ngerti. Dia katanya Imam Mahdi. Ditanya sama Pak, kalau memang kamu Imam Mahdi, kayak mana pertama kali agama Islam ini kok ada cara membuatnya sholat Jumat itu kayak mana? Gak melihat masa lalu. Kalau lihat masa depan ini kayak mana? Begitu. Gak usah nengok hari kiamat deh. Nengok 7 keturunan nasib anak cucu kita nanti kayak mana? Dari sekarang. Kalau Pak Roy ketemu sama Bunda Maya karena tahu, karena kuncinya ada di sini, gemboknya ada di sana. Dia siap mandi taubat, ya udah jadi. Satria Penyingit itu jadi Imam Mahdi. Ajarannya Pak Roy sama Bunda Maya kalian nanti, karena kami udah memiliki Tuhan. Kalau sekarang yang punya Tuhan itu cuma Satria Penyingit Muhammad. Satria Penyingit Muhammad Rais mampu ditembak secara gaib, mati hancur ragaku, berarti ini bukan SP atau Imam Mahdi. Jadi kesimpulannya, apabila Bunda MC Maya Kala itu sudah bersedia menikah sama semua anak-anak, ini baru akan terselamatkan seluruh makhluk, baik dunia maupun akhirat, baik di dunia ini maupun saudara kita yang sudah mati raganya, enggak memiliki raga, maupun yang di alam badan halus. Gampang kok, cuman Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku niat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah Ta'ala, karena dari hati orang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh ucapan ini, seluruh doa ini ada arti, berarti semua. Gak ada satu doa, satu ucapan yang gak ada arti. Kalian ngaku jadi Imam Mahdi maupun Imam Mahdi yang diakui umat manusia, gak tahu awal mula terciptanya doa La ilaha illallah juga percuma. Umat manusia ini tetap akan tersesat. Itulah yang disebut Trisula Weda, itu duduknya doa yang sudah ada, dilengkapi sama Lebak Jawa ini, dilengkapi sama Gunung Kaf, dilengkapi sama kerajaan Allah, dilengkapi sama rumahnya Pak Ade. Sedulur papat kali mepancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Gusti Allah Satria Penyingit dewa manusia, Gusti Allah, Rasulullah, Nabi, Satria Penyingit Adam Mahdi.
Wedarkan kalau tanpa sekolah, tanpa buku. Kitabku alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.